Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Seorang wanita muda berlari menembus pekat malam di tengah hutan belantara. Wajahnya yang basah menggambarkan kesedihan dan kekecewaan. Sesekali ia berhenti mengatur nafas, menekan dada, meluapkan isak tangis semakin keras. Dia merasa seorang diri, tak menyadari ada bayangan lain yang sedari tadi membuntutinya. Laki-laki jahat! Teriaknya memecah keheningan. Wanita itu luruh ke tanah, bersandar di pohon beringin besar. Sulurnya menjuntai hingga ke bawah. Konon orang-orang menjulukinya dengan nama pohon kuntilanak. Mungkin memang bukan mitos, karena saat ini kaki makhluk yang suka gending lingsir wengi tersebut tengah menggantung di dahan, sambil menyisir rambut panjangnya dengan kuku yang juga panjang. Makhluk itu menatap wanita yang kini tepat duduk di bawahnya. Aku tahu, aku belum bisa memberikannya anak, tapi bukan berarti dia bisa seenak jidat bermain dengan wanita lain. Semua laki-laki sama saja, biadab. Wanita berbibir mungil itu meraung semakin keras. Sesekali memukul-mukul tanah, seolah bisa mengurangi rasa sakit di hatinya. Jadi, kau ingin anak. Sebuah suara berat terdengar mengagetkan wanita muda bergaun kuning selutut itu. Dia terdiam beberapa saat, memandang sekeliling. Rambutnya terurai sedikit berantakan. Matanya terlihat sembab karena menangis dalam waktu yang cukup lama. Kamu mencari saya? Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba seorang pria parubaya tengah berdiri di samping wanita itu. Dia pun tersentak kaget, lantas bangkit dan menatap sosok di depannya dengan tatapan menerka-nerka. Bapak, siapa? Ia bertanya tanpa rasa takut. Saya akan memberikanmu anak, seperti yang kamu mau. Lelaki berjambang lebat itu melontarkan senyum. Tak seperti sebuah keramahan, melainkan terlihat mengerikan. Maksud Bapak apa? Lelaki berbaju hitam memakai ikat kepala kain batik itu tak lantas menjawab. Dia mengulurkan tangan kepada wanita bermata bulat tersebut. Ikut denganku, nanti kau akan tahu. Wanita di depannya itu terdiam beberapa saat. Ekspresinya menyeratkan keraguan untuk menerima ajakan orang yang baru saja ditemuinya. Jangan takut, kau akan segera mengandung. Itu bukan yang diinginkan suamimu? Sang wanita berkulit kuning langsat akhirnya menyambut uluran tangan lelaki berambut gondrong tersebut. Setelah berpikir beberapa saat, manusia begitu mudah dikalahkan oleh emosi, sehingga terkadang tidak berpikir panjang jika berbuat sesuatu, tanpa dia pertimbangkan akibat yang akan diterimanya di kemudian hari. Sebuah pondok kecil di tengah hutan menjadi saksi menyatunya dua orang insan yang tengah dikuasai gairah yang menggebu. Mereka berbaur layaknya air dan gula, menjadi secangkir kopi panas dengan asap yang mengepul. Menikmati pucuk rayu setan yang tak pernah berhenti menggoda anak cucu Adam. Dipan bambu menjadi saksi bisu takluknya wanita itu kepada pria asing yang baru dikenalnya. Entah karena hipnotis atau sihir, tak ada yang tahu. Mendung hitam berarak menutupi sang rembulan yang bersinar, seakan mewakili ternodanya sang dewi. Malam begitu hening, tak ada lolongan serigala maupun suara kokok peluk yang biasanya terdengar merdu dan mencekam. Wanita muda itu lelah hingga pulas di peraduan. Lelaki yang telah mengecap nikmatnya
memakaikan kain yang tadi sempat ditanggalkan. Tenang, Cah Ayu, besok kamu akan mendapatkan anak, dan bukan anak biasa. Lelaki itu merapal mantra. Usapan tangan mendarat di perut sang wanita yang telah berhasil diperdayanya. Sebuah sinar merah terang muncul dari langit, menembus masuk ke dalam tubuh wanita itu. Itu bukan sinar biasa. Setelah ini akan ada musibah yang akan menimpa wanita itu beserta keluarganya. Keesokan harinya, wanita itu terbangun dengan perut membuncit. Dia terperanjat kaget dengan keadaan tubuhnya. Tidak mungkin, gumamnya sembari menggeleng tak percaya. Dipandangnya sekeliling, hanya ada tanah. Dia mendongak ke atas, putih langit seolah menyadarkan kalau saat ini dia tengah berada di dalam sebuah lubang. Wanita itu mencoba bangun, namun wajahnya terlihat kesakitan. Ada sesuatu yang mendesak, ingin keluar dari dalam perutnya. Dia menjerit keras, tangannya mencakar-cakar tanah di sekelilingnya, seolah itu bisa mengurangi rasa sakit. Tolong! Ia merintih hingga serak. Sebuah dorongan hebat dari dalam perut berhasil dia keluarkan. Sebuah tangis bayi memecah kesunyian. Wanita itu terengah-engah, tenaganya seakan hampir habis. Ada bayi, ada orang melahirkan di kuburan. Teriakan orang ramai terdengar bersautan. Tak lama kemudian tempat itu berubah layaknya pasar. Ada yang hanya melihat dengan ekspresi kebingungan. Ada yang langsung menolong wanita dan bayi itu keluar dari liang lahat. Cepat, kasih tahu Pak Dokter. Perintah salah seorang lelaki parubaya memakai peci dan berseragam khas perangkat desa. Tak ada yang tahu bahwa teror akan segera menimpa mereka. Karena yang baru saja dilahirkan bukanlah bayi biasa, melainkan keturunan iblis yang akan dijaga seluruh setan kuburan. Iblis yang telah lama terkunci dari dasar bumi, kini telah bangkit. Dialah mati anak. Rasti, sebuah keberuntungan ketika aku bisa memilikinya. Menjadikannya yang kulihat pertama kali saat membuka mata. Menjaganya dari tangan-tangan hitam yang ingin menodainya. Dia istimewa, kulit kuning langsat, mata bulat dengan bulu lentik menghiasi. Sepasang alis berukir, tak terlalu tebal juga tak terlalu tipis. Hidung kecil bak kuncup melati, pas dengan bentuk wajahnya yang serupa buah melon, ranum dan manis. Rambut coklat kemerahan alami menimbulkan kesan seksi di matanya. Dia tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu pendek, sempurna. Rasti adalah wanita yang mandiri, meskipun agak penakut. Kami berkenalan lewat Sam, sahabatku. Waktu itu dia sedang ada masalah karena diganggu arwah penasaran. Pertama kali aku mendengar suaranya menyanyi dari ponsel milik Sam. Entah kenapa aku begitu yakin. Dia adalah gadis yang baik, gadis yang tersakiti oleh pria yang suka mempermainkan perasaan wanita. Saat pertama kali bertemu, aku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Tingkah konyolnya ketika menghadapi mantan pacar yang telah menyakitinya itu tak akan pernah bisa kulupakan. Dia langsung seenaknya menggendeng tanganku waktu itu, padahal kami belum saling kenal. Namun ada satu hal yang masih kusembunyikan dari Rasti, yaitu tentang Putri. Putri adalah teman masa kecilku. Dulu kami selalu bersama, hingga akhirnya dia membuatku celaka. Kecelakaan itu membawa perubahan besar dalam hidupku. Bermacam kejadian aneh, mulai dari melihat makhluk astral, hingga melihat potongan-potongan kejadian yang akan datang, membuatku tersiksa. Dulu kukira sosoknya adalah nyata, namun aku salah. Putri adalah Corin, bagian dari jiwa yang telah lama meninggal. Dia terbunuh oleh pasukan penjajah puluhan tahun lalu, setelah menjadi budak nafsu setan.
tragis. Satu kata cukup mewakili tentang jalan hidup Putri. Belum pernah merasakan cinta semasa hidupnya, Putri malah jatuh cinta kepadaku. Sebuah hal yang mustahil, karena tak mungkin kami akan bersama. Dunia kami berbeda. Namun Putri tak menyerah begitu saja. Bahkan sampai saat ini, dia masih mengikutiku. Sebenarnya Putri bukanlah sosok yang jahat. Dia bahkan membantuku menemukan Rasti ketika diculik. Putri menghilang sejak aku menikah dengan Rasti. Namun dia muncul lagi, merasuk ke tubuh Rasti yang tengah kosong tanpa sukma. Ketika disantet Raijan, mantan pacar Rasti. Ya, yang dilihat Rasti di cermin iblis itu memang tidak salah. Aku berjumpa dengan Putri dalam wujud Rasti. Sulit dijelaskan. Tapi memang begitu adanya. Bukan aku tak setia, tapi aku benar-benar mengira kalau Rasti sudah sadar ketika itu. Putri sangat cantik, wajahnya ayu, bertubuh sintal, rambut hitam panjang dan memakai gaun merah. Meski sekarang dia tak pernah lagi menampakkan wujudnya, aku yakin dia masih mengikutiku. Aku merasakannya. Dia cemburu dengan Rasti, tapi tak ada yang bisa dilakukannya. Matahari mulai naik sepenggala ketika aku dan Rasti sampai di tepi hutan mepet Grebek, Banyuwangi. Tempatku bertugas terletak di tengah belantara. Di sana listrik hanya akan menyala pukul 5 sore hingga 10 malam. Sinyal pun susah, bahkan ponsel pintar pun akan mendadak bodoh ketika sampai di sana. Warga yang ingin menelpon harus pergi ke tepi sungai, lantas mengikat ponsel dengan karet dan bambu setinggi lutut orang dewasa yang menancap di tanah. Konon kalau tidak diikat ke bambu, tidak akan ada sinyal. Terdengar konyol, tapi memang begitu adanya. Bukan itu saja, fasilitas kesehatan terbilang minim. Hanya ada sebuah puskesmas kecil di balai desa. Pegawainya pun cuma 2 orang. Nantinya akan jadi bertiga setelah aku sampai di sana. Jauh-jauh hari aku sudah memberitahu Rasti akan hal ini. Kalau dia tak bersedia ikut pun, aku tak memaksa. Namun dia memilih ikut denganku. Kita kan suami istri, masa tinggalnya jauh-jauhan? Kalau aku kangen gimana? Itu celotehannya ketika aku memintanya untuk tinggal saja di rumah selama aku bertugas. Bukan apa-apa, aku hanya tak ingin membuatnya susah di tempat tinggal kami nanti akibat minimnya fasilitas. Seorang petugas dari kelurahan menjemput kami. Namanya Pak Jazuli. Berperawakan gempal, kulit kecoklatan dengan perut sedikit buncit. Dia mengendarai sepeda motor metik warna hitam di depan kami sebagai petunjuk jalan. Sama sekali tidak ada bangunan atau rumah di sini, hanya ada pohon-pohon dan semak belukar. Sesekali terdengar kicau burung-burung hutan. Udaranya sejuk, namun tetap saja kesan menyeramkan tak bisa lepas dari tempat ini. Entah bagaimana jika kami lewat sini ketika malam hari. Sampai di desa tidak banyak warga yang menyambut kami, hanya 5 orang. Pak Lurah beserta istrinya, 2 warga perempuan parubaya, dan seorang pemuda yang kira-kira usianya sepantaran dengan Rasti. Mereka semua menyalami kami satu persatu. Setelah percakapan basa-basi ringan, kami diantar ke rumah dinas yang sudah dipersiapkan oleh pihak desa. Pak Lurah dan istrinya langsung yang mengantar kami. Rumah ini tak jauh dari balai desa, kira-kira 200 meter. Tempatnya agak terpisah dari rumah warga lainnya. Entah kenapa begitu sampai halamannya, aku sudah merasa hawa tak enak di dalam sana. Panas dan pengap. Rumah itu hanya 1 lantai. Setengah badan bangunan terbuat dari tembok, setengahnya lagi terbuat dari kayu. Catnya berwarna hijau toska, tampak baru saja diperbarui karena bau cat masih mendominasi ruangan. Gentengnya mulai menghitam, lantainya terbuat dari tehel berwarna kuning. Ada 2 kamar, ruang tamu, ruang makan, dapur, dan 1 kamar mandi. Perabotan di sini cukup lengkap, namun tidak ada perlengkapan elektronik
seperti TV atau kulkas. Maklum saja, di sini listrik hanya menyala selama 5 jam. Jadi mungkin jarang warga yang mementingkan membeli peralatan elektronik seperti itu, karena memang tidak banyak guna. Kalau Mbak lagi bosen, silahkan main ke rumah kami, nggak jauh kok dari sini. Mungkin 50 meteran. Itu loh yang catnya kuning. Ucap Budawiyah. Oh iya Pak Dokter, maaf sebelumnya, warga sini banyak yang masih percaya pengobatan dari dukun. Jarang yang percaya tenaga medis seperti Pak Dokter ini. Jadi maaf sekali kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan yang nanti akan terjadi. Aku mengernyitkan kening. Hal kurang menyenangkan seperti apa, Pak? Pak Darmono tidak langsung menjawab. Dia diam sesaat. Nanti Pak Dokter akan tahu sendiri. Aku kemudian mengerti, namun dalam hati berdoa, semoga saja tidak seperti yang kupikirkan. Pukul 8 malam, desa sudah sangat sepi. Hanya terdengar suara jangkrik yang bersaut-sautan. Aku dan Rasti baru saja selesai makan malam. Sore tadi seorang warga mengantarkan nasi dan sayur lodeh untuk kami. Kukira desa ini tidak seburuk yang kupikirkan. Buktinya masih ada warga yang ramah dan sudi membagi makanannya untuk kami. Aku yang tengah membaca kertas-kertas laporan puskesmas tersentak kaget. Sayang, tolongin aku. Suara Rasti memanggil dari arah kamar mandi. Bergegas aku mendatanginya. Kamu kenapa sayang? Aku memijit-mijit tengkuk Rasti yang tengah membungkuk di wastafel, mengeluarkan isi perutnya. Aku membelalakan mata, melihat sesuatu yang keluar dari mulut istriku. Bukan, itu bukan sisa makanan yang dimuntahkan. Ratusan belatung tengah menari-nari di atas wastafel, bercampur cairan hijau kental. Puluhan kelabang pun sukses meluncur dari kerongkongan Rasti. Dia menekan perutnya seperti tengah menahan sakit. Sayang, aku gak kuat. Rasti sempoyongan. Aku mengangkatnya dalam gendongan. Mukanya memerah, matanya terpejam. Kurebahkan tubuhnya di atas dipan kayu jati dalam kamar. Kamu istirahat ya. Kubaluri minyak kayu putih di perut dan lehernya. Setelah memastikan dia benar-benar tidur, aku pergi ke kamar mandi. Bermaksud membersihkan kotoran tak biasa yang keluar dari perut istriku. Suara hantaman terdengar keras dari arah genteng, seperti ada benda yang jatuh dari langit. Aku mendongak, melihat ke atas tanpa plafon itu. Mencari-cari di mana kira-kira benda itu jatuh. Dari suaranya dapat dipastikan ada genteng yang pecah. Namun setelah berkeliling ke seluruh penjuru rumah, tidak ada satu genteng pun yang pecah. Ini sudah tidak wajar. Hawa negatif terasa di sekitarku. Tubuhku menjadi panas secara tiba-tiba, seperti terbakar. Keringat pun mengalir deras dari sekujur tubuh. Aku memejamkan mata, memusatkan pikiran, berusaha mengusir rasa panas di badan. Namun tubuhku malah keluar asap hingga tercium bau gosong. Terdengar suara jeritan Rasti dari kamar. Bergegas aku menghampirinya. Sampai di kamar ku dapati Rasti menelungkup di lantai. Aku membalikkan tubuhnya. Darah segar mengalir dari hidung, sela bibir dan telinga. Ya Allah, apalagi ini? Sayang, bangun. Sayang, Rasti. Ku tepuk-tepuk pipinya, berusaha membuatnya sadar. Namun matanya tetap terpejam. Aku mengangkatnya ke atas dipan. Sementara rasa panas di tubuhku semakin menjalar. Tenggorokanku terasa kering, seperti ada yang membakar tubuhku dari dalam. Rasti, bangun sayang. Aku masih berusaha membangunkan istriku. Rasa khawatir, takut kehilangan, semua bercampur jadi satu. Apa aku salah bila menjalankan tugas di desa ini? Aku bahkan belum melakukan apa-apa. Tapi rupanya mereka memang ingin menyambutku seperti ini. Aku duduk bersila di lantai, memusatkan pikiran dengan berzikir dan membaca ayat kursi.
Bayangan seseorang tengah komat kami dengan dupa di tengah muncul dalam penglihatanku yang lain. Samar tapi jelas ada yang ingin main-main denganku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuletakkan telapak tangan ke lantai. Bersamaan terdengar suara ledakan di atas genteng. Lagi, beberapa detik kemudian, aku hanya diam dan memejamkan mata. Hening. Perlahan suhu tubuhku mulai terasa normal. Tidak sepanas tadi. Rupanya serangan balik dariku tadi cukup berhasil. Suara batuk Rasti menyadarkanku. Dia bangun dan menekan dadanya. Aku menghambur memeluknya. Sayang, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Kukira tadi aku gak bisa ketemu kamu lagi. Ya, aku mengira semua akan berakhir sebelum kulakukan perlawanan. Rupanya begini cara mereka berkenalan. Baiklah, aku juga akan menyambutnya dengan senang hati. Aku tidak ingin melukai duluan. Tapi kalau mereka memang ingin bermain, akan kutanggapi. Malam ini mungkin baru awalnya. Entah apa yang akan terjadi esok nanti. Mungkin bisa lebih parah dan membahayakan nyawaku dan juga Rasti. Rasanya hidupku seperti berputar-putar dalam suatu lingkaran gaib. Segala sesuatu yang terjadi di sekitarku tak lepas dari ulah makhluk astral atau dunia ilmu hitam. Permulaan ini cukup berhasil membuatku khawatir. Siapa yang melakukan semua ini? Hari ini pertama kali aku bertugas di puskesmas. Sepi, hanya ada 2 orang pegawai. Seorang pria dan seorang wanita. Bangunannya berdampingan dengan balai desa. Tak terlalu besar, hanya ada 1 ruang periksa, 1 kamar mandi dan ruang tunggu. Menurutku ini tak layak disebut puskesmas. Ini seperti bilik praktek bidan atau mantri di rumah. Untuk skala puskesmas harusnya lebih besar dan lengkap. Bagaimana orang-orang bisa tertarik untuk berobat ke sini kalau tempatnya hanya sempit dan kecil? Andini, pegawai wanita itu, kutaksir umurnya sekitar 23 tahun. Lulusan sekolah perawat di kota, badannya kurus. Tingginya hampir sejajar denganku. Wajahnya tirus dengan mata agak sipit, kulitnya kecoklatan. Terlihat serasi dengan rambutnya yang hitam panjang disanggul ke belakang. Namun gaya berpakaiannya kurang menarik, memakai rok hitam panjang dengan kemeja kuning dan terlihat agak kusut. Pegawai satunya bernama Prawiro, tingginya sama denganku, berwajah dingin dan terlihat kurang ramah. Kulitnya pun kecoklatan, sama dengan Andini. Dia memakai baju batik dengan celana bahan berwarna hitam. Biasanya dalam sehari ada berapa orang yang datang berobat? Tanyaku memecah keheningan. Andini dan Prawiro tengah sibuk membaca buku. Tidak pasti dok, kadang hanya 1 atau 2, kadang tidak ada sama sekali. Puskesmas ini menjangkau berapa desa sebenarnya? Ada 5 dusun dok, tapi ya gitu, jarang banget dari mereka yang berobat ke sini. Jadi bisa dikatakan kita di sini cuma makan gaji buta. Iya dok, mereka lebih percaya dukun daripada tenaga medis. Aku mengetuk-ngetuk meja dengan ujung telunjuk. Sepertinya agak susah membuat warga kampung ini beralih ke pengobatan medis. Azan zuhur berkumandang, pertanda sudah tiba tengah hari. Namun masih belum ada juga pasien yang datang berobat. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin warga kampung ini jarang sakit, sehingga tak begitu memerlukan tenaga medis. Saya mau sholat dulu ke musola, kalian mau bareng sekalian? Andiri dan Prawiro menatapku sejenak, lantas saling berpandangan. Tidak dok, silahkan pergi sendiri saja. Oh ya, nanti saya izin pulang lebih awal, mau mengantar istri urut kandungan ke dukun. Loh, istrimu hamil? Kenapa tidak periksa di sini saja? Gak mau, katanya maunya ke dukun saja. Aku menggeleng tak percaya. Bahkan istri seorang pegawai puskesmas saja tak percaya kepada tenaga medis. Aku melangkah keluar, tiba-tiba Andini menyusul dari belakang. Saya ikut dok. Silahkan. Dokter sudah lama menikah.
Tanya Andini ketika kami tengah makan siang bersama di ruang tunggu puskesmas. Rasti menyuruhku membawa bekal yang dimasaknya tadi pagi. Belum lama, baru setahunan. Wah, Mbak Rasti sudah isi belum, Dok? Entah kenapa tiba-tiba selera makanku menguap. Nasi yang baru kusuap langsung kutelan tanpa mengunyahnya. Membuat tersedak. Andini mengambilkan segelas air untukku. Maaf kalau pertanyaan saya tadi membuat dokter tersinggung. Tidak apa-apa, aku memang tak biasa makan sambil mengobrol. Aku berbohong. Pasangan mana yang tak ingin memiliki anak? Bahkan ketika mendengar Prawiro berkata istrinya sedang hamil, aku langsung teringat dengan Rasti. Betapa ingin dia menggendong seorang bayi, tapi takdir belum menitipkan kepada kami. Apa jangan-jangan Mbak Rasti mandul ya, Dok? Ucapan Andini sukses membuat telingaku panas. Apa maksudnya? Jangan asal bicara kamu. Andini semakin menunduk. Aku membereskan bekal dan bersiap untuk pulang. Untuk apa tetap di sini? Sementara hati tak tenang. Lagi pula tak ada satupun warga yang mau berobat ke sini. Loh sayang, kamu kok udah pulang? Sepi, gak ada yang percaya sama dokter. Rasti berjalan mendekati, lantas duduk di pangkuanku. Ini memang sudah jadi kebiasaan sejak kami menikah. Sikap manjanya membuatku semakin merasa dihargai sebagai seorang suami. Dia manja, tapi juga pandai memanjakanku. Sabar ya, baru hari pertama. Aku yakin besok akan ada yang datang ke puskesmas. Mungkin kamu perlu melakukan perkenalan ke rumah warga sekitar. Yakinkan mereka, beri mereka wawasan tentang medis supaya tidak terlalu mengandalkan dukun. Celotannya panjang lebar. Kamu pintar juga ya ternyata. Obrolan kami berlanjut semakin mesra. Pukul 10 malam listrik desa dipadamkan. Aku dan Rasti belum terbiasa dengan keadaan ini. Apalagi setelah kejadian kemarin, mata ini enggan terpejam. Aku takut ada hal buruk yang akan menimpa kami lagi. Sayang, belai rambutku dong, biar aku bisa tidur. Pinta Rasti. Lewat cahaya temaram dari lampu pompa gantung di kamar, wajahnya tampak gelisah. Kamu kenapa? Kok kayak gelisah gitu? Aku takut. Ya, hawa kamar memang tak enak. Aku bisa merasakannya. Sebenarnya aku mencium bau busuk sejak tadi. Namun, aku merahasiakannya dari Rasti supaya dia tak khawatir. Sudah, kamu tidur aja, gak akan terjadi apa-apa. Bunyi hantaman terdengar dari atas genteng, seperti ada benda berat dan besar jatuh di sana. Suasana senyap, hanya terdengar bunyi jangkrik dan binatang malam lainnya. Bau busuk itu semakin kuat, membuat isi perutku terdesak ke tenggorokan. Rasti memelukku erat. Aku merasakan badannya menggigil hebat. Sayang, di belakangmu ada... Ya, aku tahu. Makhluk apa yang dilihat Rasti? Sebenarnya aku tahu sejak tadi. Kukira istriku tidak melihatnya. Ternyata aku salah. Mereka juga ingin berkenalan dengan Rasti. Kamu tenang ya. Pejamkan mata kamu. Baca doa. Beberapa saat suasana terasa tegang. Aku memejamkan mata, membaca ayat kursi dalam hati. Kekuasaan Allah lebih besar dari apapun di dunia ini. Dan aku tidak boleh meragukannya. Saat mata ini terbuka, sosok itu malah berada tepat di belakang Rasti. Duduk di atas dipan yang sama dengan kami. Wajah yang membusuk dengan nanah mengalir di sekitar mata. Bahkan sebagian daerah pipinya dipenuhi belatung yang menari-nari. Terlihat jelas diterangi lampu pompa. Dalam balutan kain putih lusuh bercampur tanah. Makhluk itu anteng dan seperti tak ingin pergi. Pergi, jangan ganggu keluargaku. Akhirnya aku membentaknya. Rasti semakin erat memelukku. Pergi, ku bilang. Sosok itu bergeming dan sialnya, mereka semakin bertambah, bahkan mengelilingi aku dan Rasti. Prima,
Aku benci pocong, aku benci mereka. Aku gak mau lihat mereka. Rasti semakin membenamkan wajahnya di dadaku. Aku merapalkan ayat kursi dan menggenggam tangan kanan, mencoba membuat api gaib, berharap pertolongan Allah akan membakar makhluk-makhluk itu. Perlahan telapak tanganku mulai memanas dan mengeluarkan asap. Kobaran api mulai muncul dan semakin membesar. Tak semua orang bisa melihat api gaib. Hanya mereka yang punya kepekaan yang bisa melihatnya. Saat aku bersiap melempar kobaran api di tangan, sosok itu tiba-tiba lenyap. Semuanya, rupanya setan juga takut dibakar, meskipun mereka terbuat dari api. Aku bernafas lega, setidaknya malam ini teror berhasil kami lewati. Saat seorang indigo berada di suatu tempat singit, makhluk astral akan selalu tertarik untuk mendekat. Karena itu, kelebihan ini aku lebih suka menyebutnya sebagai kutukan. Sudah pergi sayang. Rasti menjauhkan wajahnya dari dadaku, lantas menoleh ke sekeliling. Dia mengembuskan nafas panjang. Baru 2 hari di sini dan aku rasanya mulai gila. Baru saja bernafas lega, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Siapa yang datang malam-malam begini? Sayang, jangan dibuka, jangan-jangan orang jahat. Rasti menahanku. Ketukan itu terdengar semakin keras, bahkan seperti menggedor-gedor pintu. Aku bergegas ke depan untuk membuka pintu. Sepi, tak ada orang sama sekali ketika pintu terbuka. Padahal ketukan tadi benar-benar jelas. Apa ada yang sedang ingin bermain-main? Tiba-tiba sebuah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa mendarat di pelipisku. Aku terhuyung, darah segar mengalir membasahi kemeja yang kupakai. Aku memandang ke sekeliling halaman rumah. Semak belukar terlihat bergerak-gerak. Tak kupedulikan rasa sakit di kepala. Aku berjalan mendekat ke sana. Sinar bulan yang pucat membantu penglihatanku. Sesuatu berbentuk bulat seperti bola tiba-tiba jatuh dan menggelinding ke arahku. Semakin dekat, aku bisa melihat dengan jelas bentuknya yang menyerupai kepala berwarna hitam dengan mata merah menyala. Belum habis rasa kagetku, tiba-tiba kurasakan benda tumpul menghantam kepalaku dari belakang. Aku terhuyung dan jatuh ke tanah. Seseorang memakai topeng dan ikat kepala, memegang balok kayu, tengah berdiri di depanku. Setidaknya itu yang masih bisa kuingat sebelum semuanya berubah menjadi gelap. Aku membuka mata, kepalaku masih terasa sakit. Rupanya aku berada di kamar dan hari sudah terang benderang. Entah apa yang terjadi semalam setelah ada yang memukulku dari belakang. Sayang, kamu udah sadar? Rasti memelukku. Aku balas membelai rambut panjangnya. Apa yang terjadi semalam? Aku takut banget semalam. Takut kalau kamu gak bangun lagi. Buktinya aku bangun kan. Sayang, kita pulang lagi aja yuk. Di sini gak aman. Ceritakan yang terjadi semalam setelah aku pingsan. Tadi malam kenapa? Katakan, apa yang terjadi? Sayang, kita pulang aja yuk. Aku gak mau di sini terus. Gimana kalau kamu kenapa-napa? Semalam kamu hampir dibunuh sama orang. Untung Pak Jazuli melihat, terus teriak minta tolong. Orang-orang kampung pada datang. Sebelum mereka nangkap orang jahat itu, dia keburu menghilang. Cepet banget hilangnya. Aku salah apa? Kenapa sampai ada yang mau membunuhku? Rasti menggenggam tanganku kuat. Sayang, kita pulang aja yuk. Aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Sayang, kamu sabar ya. Semua pasti akan baik-baik saja. Kamu percaya sama aku. Hari-hari selanjutnya, teror gaib yang kuterima mulai berkurang. Hanya sesekali terkadang aku mencium bau tak sedap di dalam rumah. Lurah dan para warga sekarang lebih menghargai dan lebih menjaga kami sejak saat itu.
Perangkat desa gencar memberikan penyuluhan kepada warga agar mau berobat ke puskesmas. Menjelang akhir bulan aku sibuk di puskesmas. Banyak laporan yang harus dikerjakan. Akhirnya aku harus lembur sampai malam ditemani Andini. Prawiro tidak bisa ikut lembur karena istrinya sedang hamil tua. Dia harus menjadi suami siaga. Maklum, itu anak pertama. Dokter, cinta sekali ya sama Mbak Rasti. Andini tiba-tiba melontarkan tanya saat aku tengah membereskan berkas-berkas yang sudah selesai dikerjakan. Iya, aku sangat mencintainya. Memangnya kenapa? Tapi sampai sekarang dia belum mengandung anak dokter. Apa dokter tidak ingin seperti Prawiro? Sebentar lagi dia jadi ayah dan menimang bayi. Aku tak habis pikir, apa maksud Andini berkata seperti itu? Aku menghela nafas panjang, menetralkan emosi yang siap meledak dalam dada. Tentu ingin, tapi apa daya bila Tuhan belum memberikan. Jawabku datar. Andini melangkah mendekat. Dapat kulihat wajah tirusnya dengan jelas. Dia lumayan manis, tubuhnya juga tinggi semampai dan berisi. Meskipun gaya pakainya tidak menarik, tapi kuakui bodinya memang menang sedikit dari Rasti. Namun aku heran, kenapa dia belum menikah? Padahal pasti tidak susah baginya untuk mendapatkan lelaki. Andini menatapku. Aku mengalihkan pandangan, pura-pura membaca laptop. Saya mau jadi istri kedua dokter. Ucapannya sukses membuatku kaget. Aku menoleh menatapnya. Apa maksud perempuan itu? Saya bisa berikan keturunan untuk dokter, saya janji. Kamu gila? Tidak, saya hanya sedang jatuh cinta kepada dokter prima. Aku mengalihkan pandangan. Tolong, jangan ganggu saya. Saya sudah beristri. Silakan kamu cari laki-laki lajang. Masih banyak di luar sana. Aku melangkah berdiri, hendak keluar dari ruangan. Hanya satu yang kupikirkan, Andini adalah gadis yang berbahaya. Terlihat dari sorot matanya yang penuh ambisi. Tunggu dokter, dia mengejarku. Kalau dokter mau, saya akan siap melayani dokter kapan saja. Tangan Andini menyentuh bahuku, bibirnya mengembangkan senyum menggoda. Aku menatapnya, tiba-tiba muncul asap hitam dari tubuh Andini. Aura pekat menyelimutinya. Wajah Andini berubah menyeramkan, terlihat tua, keriput dengan lingkaran hitam di kedua matanya. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan. Menjauh dari saya. Kutinggalkan wanita itu. Mungkin dia pikir bisa memikatku dengan pelet atau pengasihan. Kali ini aku menganggap mata ketiga ini sebagai anugerah, karena bisa membantuku terhindar dari tipu muslihat iblis. Pukul 8 malam, aku sampai di rumah. Sepi, tak aku dapati Rasti di ruang tamu, tempat dia biasa menungguku. Biasanya kalau aku pulang, dia selalu menyambutku dengan mesra. Assalamualaikum sayang. Hening, tak ada jawaban. Aku mencarinya ke kamar. Kudapati Rasti tengah duduk di depan meja rias sambil melamun. Entah apa yang dipikirkannya sampai tak mendengar panggilanku. Aku membelai rambutnya dari belakang, membuatnya spontan menoleh karena kaget. Sayang, kamu udah pulang. Kamu mikirin apa sih? Gadis yang telah kunikahi 2 tahun yang lalu ini menunduk. Tak lama kemudian bahunya berguncang. Butiran bening jatuh di pangkuannya. Hai, kamu kenapa? Rasti semakin terisak dan memelukku. Tadi sore aku jalan-jalan sebentar. Aku bertemu dengan banyak warga. Mereka bertanya sudah berapa lama kita menikah. Dan mereka juga kompak bertanya, kenapa aku belum hamil juga? Tangisannya semakin keras. Mungkinkah dia merasa malu, bingung atau marah? Entahlah. Terus kamu jawab apa? Aku jawab, mungkin belum dikasih sama Allah. Mereka malah ngatain aku, jangan-jangan aku mandul. Rasanya ada yang meremas di dalam dada. Darahku naik ke ubun-ubun. Berani sekali mereka mengatai istriku mandul.
Aku melepas pelukan, lantas menangkup wajah Rasti. Sayang, dengar, aku gak peduli kamu mandul. Aku gak peduli kamu gak bisa ngelahirin anak. Aku cinta kamu, hanya kamu. Kalaupun Allah tidak memberi kita keturunan, aku yakin ada maksud tertentu dari takdir yang sudah ditetapkan untuk kita. Kita harus ikhlas menerima semua itu. Kamu gak akan ninggalin aku kan? Itu pertanyaan konyol. Rasti kembali memelukku. Aku mengerti kegelisahannya. Tak ada pasangan yang tidak menginginkan keturunan. Namun jika yang kuasa belum memberikan, apa hendak dikata? Berdoa sudah, berusaha, apalagi? Hanya tinggal pasrah kepada takdir. Yakin bahwa Allah lebih mengetahui yang terbaik untuk kita. Keesokan paginya, seperti biasa, aku berangkat ke puskesmas. Dan laki-laki harus bekerja dengan Andini. Sebisa mungkin aku menghindari kontak dengannya secara langsung. Puskesmas dalam keadaan sepi. Prawiro tidak masuk lagi karena istrinya mau melahirkan di kampung asalnya. Dia pamit karena mungkin saja ia tidak bisa kembali lagi ke sini dalam waktu yang lama. Atau mungkin malah menetap di tempat kelahiran istrinya. Karena di sana lebih ramai dan tidak terpencil seperti di sini. Dok, gimana penawaran saya kemarin? Dokter sudah pikirkan. Tiba-tiba saja pertanyaan itu seolah meluncur begitu saja dari mulut Andini ketika aku tengah membaca buku. Aku hanya meliriknya sekilas, tanpa ada keinginan untuk menjawab. Dokter, saya yakin saya bisa memberikan anak untuk dokter. Apa dokter masih tidak mau berubah pikiran? Rasanya kesabaranku hampir habis. Aku berdiri dan menatapnya. Dengar Andini, sampai kapanpun saya tidak akan menduakan Rasti. Paham kamu? Bukannya menjauh, Andini malah memelukku erat. Aku tersentak dan berusaha melepaskan diri. Kamu jangan kurang ajar Andini. Saya cinta sama dokter. Suara ketukan mengagetkan kami berdua. Serentak kami menoleh ke arah pintu. Berdiri di sana lelaki parubaya memakai baju serba hitam dengan ikat kepala kain batik. Oh, Bapak mau berobat? Tanya Andini seraya mengambil buku pasien. Lelaki itu tidak menjawab. Dengan ekspresi datar, dia berjalan mendekat ke arah pintu. Entah mengapa, ada aura negatif kuat yang kurasakan ketika lelaki itu semakin mendekat. Saya sakit kepala, tolong periksa saya. Aku mengikutinya. Kulakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Tekanan darah Bapak normal, mungkin Bapak hanya kecapean atau kurang tidur. Istirahat yang cukup ya Pak. Nama Bapak siapa? Pranoto. Namaku Pranoto. Dan aku tidak butuh obat apa-apa. Aku datang hanya untuk melihat seperti apa cara kerja seorang tenaga berpendidikan seperti kamu. Aku mendongak menatap lelaki brewok itu. Ternyata hanya seperti ini. Cuih. Lelaki itu meludah. Aku berdiri dan menopangkan tangan ke atas meja. Maksud Bapak apa? Jangan kira aku tidak tahu kehidupan pribadi kamu, dokter. Kamu ingin punya anak kan? Bukan urusan Anda. Aku bisa membantumu punya anak. Gratis, cuma-cuma. Sebagai pembuktian bahwa orang berpendidikan sepertimu tak lebih hebat dariku. Terima kasih, saya tidak butuh bantuan Anda. Silakan keluar dari ruangan ini. Anda tidak sakit dan semoga sehat selalu. Suatu saat, kamu akan menyesal telah menolak tawaranku. Lelaki itu keluar dari ruangan dan menghempaskan badan ke kursi. Ternyata hari ini aku bertemu seorang dukun yang selama ini hanya ku dengar namanya dari para warga. Sepeninggal dokter tadi, aku mulai mengantuk. Entah kenapa mataku terasa berat untuk terbuka. Akhirnya kuputuskan rebahan di ranjang pasien di ruang periksa. Andini entah kemana. Mungkin dia pulang karena malu sudah kutolak. Arloji di tangan menunjukkan pukul 1 siang. Mungkin ada baiknya aku tidur dulu sebentar untuk mengusir kantuk. Aku membuka mata, kepalaku terasa berat.
Entah berapa lama aku tertidur. Kupandangi sekeliling. Pintu ruangan yang biasanya terbuka saat ini tertutup. Lampu ruangan juga menyala. Apa ini sudah malam? Astagfirullahaladzim. Aku terkejut mendapati keadaanku saat ini. Aku bertelanjang dada dan dipeluk oleh seorang wanita tanpa busana. Dan dia adalah Andini. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Ini gila. Andini mengeliat, mengerjap, kemudian memandangku dengan senyum menjijikkan. Aku mendorong tubuhnya menjauh dariku. Tubuhnya membentur tembok. Ia terkejut. Mungkin tak menyangka akan mendapat perlakuan kasar dariku. Apa yang kamu lakukan sama saya? Dokter sudah lupa. Dokter sendiri yang meminta saya untuk melayani dokter. Aku meremas rambutku kesal, mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Tapi tak satu pun bayangan yang muncul. Aku mengantuk, kemudian tidur, itu saja. Jadi bagaimana bisa aku mengajak Andini berbuat hal tak senonoh? Kamu bohong, saya tidak menyentuh kamu sama sekali. Saya tidak bohong, dokter. Dokter yang mengajak saya. Dokter juga yang menutup pintu itu. Katanya dokter cuma cinta sama Mbak Rasti. Ternyata tubuh saya lebih menggoda kan daripada Mbak Rasti. Dokter bahkan tidak cuma sekali melakukannya. Enak banget kan, Dok? Ku tampar wajah Andini. Darahku seketika naik ke ubun-ubun. Aku merasa tidak melakukan apapun. Aku tidak mungkin mengkhianati Rasti. Rasti, aku bergegas mengambil pakaianku yang tercecer di lantai. Ini sudah malam. Rasti pasti khawatir dan bisa jadi berpikir yang bukan-bukan. Dok, dokter akan menikahi saya kan? Andini menarik lenganku. Itu tidak akan pernah terjadi. Berhenti mengganggu saya. Tapi dokter Prima. Tak kupedulikan lagi suara panggilan Andini. Dia tak mungkin mengejarku karena keadaannya yang sedang telanjang bulat. Dasar perempuan gila. Sekarang yang ada di pikiranku hanya satu, Rasti. Bagaimana kalau dia melihat semua tadi? Apa dia akan mempercayaiku? Bayangan melintas di kepalaku, layaknya sebuah film tanpa suara. Aku melihat Rasti berlari, sekelilingnya hanya gelap. Lalu bayangan itu menghilang. Itu seperti sebuah firasat buruk. Rasti, ku percepat langkahku menuju rumah. Malam telah benar-benar larut, mungkin sudah di atas jam 10, karena lampu desa sudah mati. Rasti, hening, tak ada jawaban apa-apa. Aku mencarinya ke kamar, dapur, seluruh penjuru rumah, nihil. Halaman depan, halaman belakang, semua sudut tak kudapati keberadaan Rasti. Rasti, kamu di mana? Aku berteriak sendiri seperti orang gila. Kuputuskan untuk bertanya kepada warga. Satu persatu rumah kudatangi, kosong. Tak ada satupun orang yang membukakan pintu untukku. Bahkan aku menggedornya cukup keras, namun seperti tak ada yang pernah mendengarnya. Aku mencoba berjalan ke arah hutan. Entah kenapa firasatku berkata, Rasti pasti ke sana. Namun sudah lebih dari 1 jam berjalan, tak kutemukan tepi desa. Padahal biasanya hanya butuh waktu 20 menit berjalan kaki. Apalagi ini? Tubuhku terasa letih, sudah berjam-jam berjalan. Dan anehnya, malah sampai ke depan rumah dinas. Berkali memutar ke jalan lain, lewat gang, berbalik arah, tetap berakhir ke depan rumah. Aku luruh, terjebak dalam sebuah labirin tak berujung, sendirian. Kenapa ini? Kenapa begini? Rasti! Pak dokter, seperti ada yang mengguncang-guncang tubuhku. Pak dokter, bangun pak. Kepalaku terasa berat. Aku mengerjap, memandang sekeliling. Teringat menjelang subuh tadi, aku tertidur di teras karena kelelahan. Seorang laki-laki yang wajahnya tak asing lagi tengah berjongkok di sampingku, menatap dengan ekspresi panik dan ketakutan. Ada apa Prawiro? Anu pak, anu. Laki-laki itu menunjuk ke arah utara.
Anu apa? Ngomong yang jelas. Itu Pak, Mbak Rasti melahirkan bayi di kuburan. Aku terbelalak tak percaya. Bagaimana bisa Rasti melahirkan? Dia tidak hamil. Kamu jangan bercanda. Saya serius Pak. Para warga sedang menolong Mbak Rasti keluar dari liang lahat. Hah? Tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari ke arah kuburan yang jaraknya kira-kira 200 meter dari rumah dinas. Di sini warga memang jarang menggunakan kendaraan. Mereka terbiasa berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, Prawiro terus berusaha menenangkanku. Sedangkan di pikiranku, sejuta pikiran berkecamuk. Firasatku mengatakan akan ada bencana dalam rumah tanggaku dan Rasti. Bukan permasalahan biasa, melainkan berhubungan dengan hal-hal di luar nalar manusia biasa. Entah kenapa, rasanya kami selalu terjebak dalam sebuah lingkaran yang selalu berhubungan dengan hal gaib. Sampai di sana para warga sedang berkerumun di tengah area pemakaman. Ternyata benar apa yang dikatakan Prawiro. Istriku tengah terbaring lemas bersama bayi di sampingnya. Gaun kuningnya kotor dengan lumpur bercampur darah. Aku segera menggendong dan membawanya ke puskesmas. Sedangkan bayi itu dibawa oleh Budawiyah, istri Pak Lurah. Entah apa yang terjadi dengan Rasti. Firasat buruk yang kurasakan semakin menguat. Siapa bayi itu? Tidak mungkin dalam semalam Rasti bisa melahirkan bayi. Mustahil. Rasti berdiri sambil bersenandung. Bayi dalam gendongannya tampak tertidur pulas. Wanitaku itu tak banyak bicara sejak pulang dari puskesmas. Setiap aku bertanya, jawabannya selalu terdengar dingin di telinga. Apabila ketika aku menanyakan tentang bayi itu, wajahnya langsung berubah gusar dengan tatapan seolah ingin membunuhku. Jangan sentuh anakku. Selalu itu yang diucapkannya ketika aku mendekat. Rasti, dia bukan anakmu. Aku berusaha menyadarkan. Istriku malah menatapku penuh kebencian. Dia anakku, ucapnya dengan penuh penekanan. Aku hanya bisa mengalah dan meninggalkannya sendirian. Namun saat Rasti tengah tertidur lelap, aku mendekati bayi yang dibaringkan di sampingnya. Sepintas tidak ada yang aneh dengan bayi itu. Dia tampak seperti bayi lainnya. Namun saat bayi itu membuka matanya, keanehan yang mencolok terlihat jelas. Dia tidak memiliki manik hitam di mata, hanya putih. Saat aku menatapnya dengan rasa terkejut, tiba-tiba saja bayi itu menangis keras. Anehnya, Rasti tetap lelap, seperti tak mendengar apa-apa. Aku hanya diam dan memperhatikan. Makhluk apa yang sebenarnya yang telah memperdaya istriku ini? Aku tahu Rasti sangat menginginkan anak, tapi tak menyangka akhirnya akan seperti ini. Perlahan tubuh bayi itu semakin membesar. Dia mulai merangkak dan turun dari dipan dengan tangisan yang semakin keras. Aku mundur menjauh beberapa langkah. Iblis apa ini? Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Rambutnya semakin tumbuh panjang, begitu pula kaki dan tangannya. Hingga akhirnya bayi itu berubah wujud menjadi anak perempuan yang berusia sekitar 10 tahun. Memakai gaun putih lusuh dengan rambut panjang sepinggang. Bola matanya yang hanya berwarna putih itu menatapku tajam, mengeluarkan cahaya merah seperti laser. Dia ibuku, jangan ganggu ibuku. Anak itu menghardikku. Siapa kau? Pergi dari sini, jangan ganggu istriku. Aku mulai merapal ayat kursi dan menggenggam tangan, meminta bantuan kepada Yang Maha Kuasa untuk memusnahkan makhluk jahat yang memperdaya Rasti. Namun bukannya makhluk itu takut dan kepanasan. Dia malah tertawa melengking keras hingga menusuk gendang telinga. Lantas menirukan bacaan ayat kursi dengan fasih. Aku terbelalak. Iblis ini pasti bukan kasta rendahan. Hanya iblis yang berusia ribuan tahun yang hafal baca Al-Quran dengan fasih. Kau pikir bacaanmu itu akan membakarku? Dasar manusia bodoh.
Aku tak mempedulikannya. Kupejamkan mata, terus kurapal ayat-ayat suci dan zikir untuk membakar makhluk itu. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, sebuah serangan kuterima di dada kananku, seperti pukulan keras, hingga membuatku terpental, membentur dinding kamar. Tulang-tulangku serasa patah. Baru kali ini aku menghadapi makhluk seperti ini. Jangan dekati ibuku. Makhluk itu naik ke atas dipan dan berbaring sambil memeluk Rasti layaknya ibu dan anak. Sementara istriku itu tetap terlelap dalam tidurnya, seolah tak terjadi apa-apa. Aku berdiri dengan susah payah karena rasa sakit di sekujur tubuh. Tak kusadari ada cairan merah kental mengalir dari hidung dan mulutku. Belum habis rasa terkejutku, tiba-tiba saja makhluk itu lenyap dalam sekedip mata. Bukan, aku tak peduli kalau dia saja yang lenyap, namun Rasti juga ikut lenyap dari pandangan. Rasti, aku tak percaya dengan yang kulihat. Kemana Rasti? Tertatih ku dekati dipan tempat istriku tadi berbaring. Kuraba bantal dan kasurnya. Masih terasa bekas hangat tubuhnya di sana. Aku mendadak seperti orang gila. Bulir bening meluncur begitu saja dari mata. Masih tak percaya. Wanita yang paling kucintai tiba-tiba lenyap, tak berbekas. Tidak mungkin. Di mana istriku? Iblis jahanam! Aku berlari keluar kamar, melupakan rasa sakit di sekujur badan. Mencari Rasti di setiap sudut ruangan, hingga di luar rumah, sambil terus memanggil namanya. Nihil, bahkan seolah aku hanya seorang diri di kampung ini. Tak ada seorang pun yang mendengar atau bersimpati. Suasana kembali senyap, seperti malam itu. Malam saat aku kehilangan Rasti, dan ini yang kedua kalinya. Rasti! Nafas terasa sesak. Aku masuk ke dalam rumah, menghancurkan benda apa saja di depanku. Mengutuk diri sendiri karena tak bisa menjaga orang yang kucintai. Dalam sekejap, rumah ini berubah seperti kapal pecah. Meja dan kursi semua patah. Cermin kamar turut hancur. Serpian kaca menempel pada tangan. Tak terasa lagi sakitnya. Emosi dan kecewa pada diri sendiri sudah berkuasa dalam jiwa. Namun semua percuma, tak akan berubah. Rasti tetap hilang. Kemana aku harus mencarinya, Tuhan? Prima, sebuah suara memanggil. Aku yang tengah duduk sambil membenamkan wajah di lutut seketika mendongak. Tersentak, dia sahabat yang lama tak menampakkan diri di depanku. Kini tengah memandangku dengan tatapan iba. Kaca-kaca di matanya seolah retak dan akan pecah. Putri, hanya itu yang terlontar dari bibirku. Ya, dia Putri, jin korin yang mencintaiku sejak kecil. Wujudnya masih sama, gadis berusia 11 tahun dengan gaun merah, berwajah pucat, dengan sepatu berwarna senada, menghambur memelukku. Maaf, aku tak bisa membantumu melindungi Rasti. Ujarnya lirih diiringi isak tangis. Aku hanya diam mematung, tak bisa memberikan respon apa-apa. Gadis itu mendongak, tangannya terulur memegang kedua pipiku. Tatapan kami terkunci. Aku seperti dibawa ke masa lalu kami saat dia datang sebagai cinta pertama di masa kecil. Iya, Rasti bukan wanita pertama yang kucinta, tapi aku memilihnya sebagai yang terakhir. Sekarang hanya dia satu-satunya yang kumiliki. Kamu harus selamat, Rasti. Nah, teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Rasti? Dan siapakah dalang dari semua ini? Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di part selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.